Lambakan warga asing di Malaysia bukan sesuatu yang baru lagi. Malah, baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Nazri Aziz mengalu-alukan rakyat Bangladesh untuk membuat permohonan dalam program Malaysia Rumah Keduaku. Kenyataan itu telah mendapat pelbagai reaksi di kalangan masyarakat, termasuklah rasa bimbang dan marah dengan kehadiran warga negara Bangladesh yang semakin ramai di Malaysia. Rakyat kita sendiri pun tak ada kerja tau sebab masuk diorang. Sebab masuk ke orang luar ni kan. So saya memang tak agree lah benda ni. Memang langsung tak agree. Saya rasa tak masuk akal lah. Benda ni tak tahu lah, saya tak tahu nak cakap masih tak masuk akal langsung. Jadi Bangladesh. Ini video 6-7 tahun yang lalu ya. Kita lihat suasananya. Ya, tak jadi Malaysia lebih Bangladesh. Tu apa pandangannya? Saya rasa tu macam membuatkan negara kita lebih, dia punya ekonomi lebih jatuh lah sebenarnya. Sebab apa? Kita beri duit tu pada dia orang. Jadi dia orang bukannya belanja di sini. Okey. Belanja di luar. Bawa balik ke rumah. Memang susah lah. Kita cukup lah. Apa? Dia orang datang bekerja macam sekarang. Kita tak kisahlah bekerja kan. Kalau jadi rakyat Malaysia memang abang tentang lah. Sebab apa dia nak, kena tanya dia lah. Mungkin isteri kedua dia orang Bangladesh, kita tak tahu itu. Kita mana boleh simply bagi macam tu je. Mungkin ada agenda lain lah kot. Dia nak apa? Nak bagi IC tu dekat rakyat Bangladesh tu. Lagi-lagi nak dekat election ni mana kita tahu kan. Mungkin dia tahulah sendiri. Ini hantu ke apa kan. Sehubungan itu, kami telah Iya, jadi ini masyarakat Malaysia sendiri ini merasa bingung kenapa Bangladesh ini sangat banyak ya, terutama di Kuala Lumpur. membuat tinjauan di kawasan yang padat dengan warga Bangladesh dan memaklumkan kepada mereka berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu. Seperti yang dijangkakan, kebanyakan mereka sememangnya sangat sukakan negara ini dan mahu membuat permohonan untuk tinggal di sini selama-lamanya. After 5 years, you get permanent citizenship in government Malaysia. Yeah. So now what to do? Their process is very difficult. A second home in Malaysia for Bangladeshi people. I want to know the process is very easy. Yeah. How to process here? Suka lah Malaysia. Ada duit. Kerja hari-hari. Macam baguslah orang Malaysia bagus. Ya, bagi orang Bangladesh tentu saja Malaysia bagus. Kenapa? Menghasilkan duit buat mereka. Dan karena ada program dari pemerintah saat itu ya, yaitu Malaysia Rumah Keduaku, mereka memanfaatkan fasilitas program ini sehingga mereka bisa dengan leluasa untuk berbisnis di Malaysia. Kacau siapa-siapa lah. Bagus. Malaysia okey lah, nombor 1. Okey. Saya pun suka juga. Sudah 10 tahun duduk di Malaysia. 10 tahun. Sejak pihak kementerian melancarkan program Malaysia Rumah Keduaku pada tahun 2002, sebanyak 124 buah negara yang terdiri daripada lebih 20,000 orang menyertai program tersebut. Seharusnya, program ini mampu menarik lebih ramai ekspatriat dari negara yang terbukti sumbangan mereka dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga pelaburan untuk mendiami Malaysia. Oh, jadi sebenarnya program Malaysia Rumah Keduaku ini ditargetkan adalah untuk para ekspatriat yang berasal dari negara-negara yang bisa dikatakan negara maju ya, sehingga yang datang itu adalah memang orang-orang yang mempunyai potensi ataupun keahlian di bidangnya masing-masing, sehingga Malaysia bisa membangun negaranya dengan lebih cepat dibantu oleh para ekspatriat ini. Tapi faktanya di sini justru peluang ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang warga asing dari negara dunia ketiga. Kalau satu isu yang tabu dalam kalangan masyarakat Malaysia pada tahun 2014, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Jordan telah menyuarakan kebimbangan dengan kebanjiran warga asing yang didakwa sudah mencecah 6.7 juta orang. Masya Allah. Namun, kebimbangan itu mula menjadi kenyataan apabila media arus perdana kebelakangan ini membuat pendedahan kebanjiran peniaga warga asing terutamanya di kawasan bandar. Jika anda dapat lihat kawasan di sekeliling saya, anda pasti tidak menyangka bahawa
Nah, ini mungkin ya situasi ataupun suasana salah satu jalan di Kuala Lumpur yang merupakan jalan yang cukup ramai ya, jalan nasional mungkin. Kalau kita perhatikan, ini 7 tahun yang lalu situasinya masih seperti ini ya, masih lenggang, masih sepi, belum banyak aktivitas. Tetapi bukan berarti ini tidak ada orang-orang dari Bangladesh ya. Saya kini berada di Jalan Pudu Kuala Lumpur yang suatu ketika dahulu merupakan nadi kepada kota raya ini. Namun tidak keterlaluan jika saya katakan kawasan ini umpama mini Dhaka di Bangladesh. Dengan jumlah warga asing yang ramai, deretan kedai serta papan tanda yang menggunakan bahasa ibunda mereka iaitu tulisan Bengali dan Nepal membuatkan sukar untuk kami percaya bahawa kami masih berada di Malaysia. Kami kemudiannya mendapatkan pendapat warga tempatan mengenai isu ini. Tempatnya macam warga ni Bangla banyak kan. Memang tempat dia lah. Tapi kedai-kedai pun banyak jualan barang daripada Bangladesh lah. Kalau dulu kedai Bangladesh ni tak banyak kat sini lah. Myanmar dengan Nepal sekarang ni dah bertambah kedai dia. Jadi mulai dari 7 tahun yang lalu, situasi dari jalan-jalan di Kuala Lumpur ternyata memang sudah dipadati oleh para pedagang-pedagang asal dari Bangladesh. Jadi inilah yang merubah wajah dari jalan-jalan tersebut seolah-olah itu adalah mini Dhaka. Kalau ramai masuk tanpa ada had, tanpa ada limitation, so benda tu akan membawa keburukan kepada negara. Bila dia terlalu ramai, so macam peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia semakin mengecil. Contoh dulu warga asing datang Malaysia dulu cuma untuk bahagian construction. So sekarang dah sampai ke stesen minyak, lepas tu kedai-kedai macam pengawal keselamatan. So makin lama diorang conquer kita punya pekerjaan yang ni. So secara tak langsung macam rakyat awam pun susah nak dapat pekerjaan. Tu banyak pula penganggur. Sebenarnya kita orang Malaysia ni kalau pada pendapat saya lah memang sangat berbaik hati. Sebab bagi peluang, kongsi rezeki dekat Malaysia ni untuk warga asing. Tapi dari segi, yelah yang kita worry ni dari segi masalah sosial lah. Sebab mereka ni bila semakin ramai, ada puak-puak mereka dalaman ni jadi boleh nampak ada benda-benda yang tak berapa manis kita tengok lah. Dan selain daripada tu, saya tengok bila mereka ni terlampau ramai, makna dia orang tu makin kuat dari segi, orang kata kadang kita ni yang jadi majikan kepada mereka yang di sana ni seolah kita lah yang kena tunduk pada dia. Sebab dia ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat dari Akak yang terakhir tadi itu mengatakan bahwa posisi sosial dari masyarakat Melayu Malaysia ini semakin terpinggirkan dikarenakan banyaknya warga Bangladesh yang ada di kota Kuala Lumpur. Hal ini mengambil sendi-sendi kehidupan dari sisi perekonomian perniagaan mereka dan kita tidak tahu secara pasti mengapa mereka justru bisa berdagang berniaga di negara Malaysia. Padahal kedatangan mereka menurut perjanjiannya adalah sebagai tenaga pekerja yang berada di perkebunan, di pertanian, di konstruksi bangunan ataupun mungkin di industri-industri yang melibatkan mereka untuk bekerja menggunakan keterampilan fisiknya. Tentu hal ini sangat meresahkan ya bagi masyarakat Malaysia dan ini peristiwa di 7 tahun yang lalu. Dan pada kenyataannya setelah 7 tahun berikutnya, ini tahun 2024, situasi tersebut semakin membuat masyarakat Malaysia, terutama Melayu Malaysia ini terpinggirkan dari kota Kuala Lumpur. Hal ini mengakibatkan meluasnya kemampuan dari para peniaga dari Bangladesh ini untuk bisa menguasai perekonomian di Kuala Lumpur. Lalu dampak apa yang bisa terjadi terhadap hal ini? Tentu saja hal ini akan membuat perekonomian di Kuala Lumpur itu dikuasai oleh orang-orang dari Bangladesh ini, di mana orang-orang tempatan terutama dari Melayu Malaysia itu sendiri ini mengalami kesulitan di dalam mencari perekonomian, mencari rezekinya di kota Kuala Lumpur itu sendiri. Namun kita tidak bisa menyalahkan begitu saja para pendatang dari Bangladesh ini. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan toko-toko ataupun warung-warung yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur dalam hal ini yang disebut sebagai mini Dhaka, ini semuanya kalau diperhatikan dari video
dikelola oleh orang-orang Bangladesh. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal warung-warung ataupun toko-toko ini sebenarnya adalah sejatinya milik para warga Melayu Malaysia. Kemudian toko-toko ini mereka sewakan kepada warga Bangladesh. Ya tentu saja akibatnya mereka akan memperjualbelikan produk-produk yang dibutuhkan oleh warga Bangladesh, dan mereka pun akan merekrut ya pegawai-pegawai ya dari negara mereka, dari Bangladesh juga. Gak mungkin mereka merekrut pegawai dari orang Melayu Malaysia. Jadi inilah suasananya di 7 tahun yang lalu, dan dampak dari hal tersebut bisa dirasakan pada tahun 2024 ini, di mana yang namanya Malaysia adalah negara keduaku atau rumah keduaku. Ini justru kesempatannya diambil oleh para warga Bangladesh dibandingkan dengan warga ekspatriat yang memiliki keterampilan-keterampilan ataupun ilmu pengetahuan di atas rata-rata yang ternyata tidak terpenuhi kuotanya untuk negara Malaysia. Nah, akibatnya kita bisa tahu di tahun 2024 ini semakin banyak warga Malaysia yang menempati, dan bahkan ya warga Bangladesh ini mampu untuk membeli fasilitas seperti perumahan, kemudian kendaraan di negara Malaysia. Artinya, perekonomian orang-orang Bangladesh ini semakin makmur di negara Malaysia, dan mereka betah dengan situasi dan kondisi seperti ini. Oke teman-teman, daripada videonya ini aja, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.